Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi itu? Tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah, dia menyebut bahwa batalnya deklarasi pengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar itu belum sepakat. Gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Makanya tidak heran ketika Partai Nasdem memutuskan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya ya, maka suara Partai Nasdem pun ini langsung terjun bebas alias anjlok. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Nasdem pun diprediksi tidak akan lolos di pemilu 2024 nanti coba. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan kadrun coba. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru, bahwa kita sembrono. Bapak Jokowi bukan siapa-siapa. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting, percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045. Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. 2024 adalah milik Prabowo. Apakah ini adalah dukungan Jokowi terhadap Prabowo untuk menggantikannya sebagai presiden berikutnya? PDIP punya hak untuk maju sebagai calon presiden dan Gerindra mengusulkan atau mendukung kadernya sebagai calon wakil presiden. Dan Anies memang memposisikan diri sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai perlawanan dari Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, Anies ogah melakukannya. Anies Rashid Baswedan dan juga ada Kang Aher untuk memimpin negeri kita ini. Kang Aher pasangan yang punya banyak kelebihan, jadi pendamping istri ataupun pendamping calon presiden. Ya, luar biasa. Kita berdoa Pak Anies berpasangan dengan Kang Aher. Mudah-mudahan Pak Anies dan Kang Aher bisa berpasangan pada 2024. Apa yang diinginkan oleh PKS ternyata nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies Baswedan, insya Allah. Sudah pasti ketika Anies berpasangan dengan Aher dari PKS, cap sebagai bapak politik identitas di tubuh Anies makin kuat melekat di badannya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Jadi kebayangkan pusingnya Nasdem, lebih pusing lagi karena gara-gara pilih Anies Baswedan, survei Nasdem malahan anjlok dan diperkirakan tidak bisa lolos di Senayan di tahun 2024. Gresik bebas dari PKS. Jika daerahmu tidak ada PKS, maka dipastikan daerahmu akan aman dan damai. Contohnya Kabupaten Gresik, tidak ada satupun anggota dewan dari PKS. Maka daerahmu pasti akan aman dan damai. Artinya tidak ada satupun orang yang nyoblos PKS. Kalau ada suaranya pasti sia-sia, karena tidak ada anggota dewan dari PKS.
Dah. Dah, yuk. Oke. Memang luar biasa sekali gerombolan kadrun ini kalau menurut saya. Lah sekarang masa mau merobek baliho Pak Jokowi saja harus teriak takbir. Jadi lelaki yang merusak baliho bergambar Pak Jokowi ini adalah bernama Elyasa Budianto. Dia ini berasal dari Karawang. Selain itu, dia juga pernah menjadi caleg gagal dari partai PKS. Entah kenapa ya, sebagian besar pendukung Anies Baswedan ini sangat membenci Pak Jokowi. Bahkan melihat foto Pak Jokowi di baliho pun, mereka ini bisa ngamuk-ngamuk coba. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bu Mega itu pasti akan mendukung yang rakyat pengen. Makanya dia selalu dukung yang petahana, yang baik, yang kerja. Itu saya udah kenal beliau lama. Saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman, sahabat yang benar gitu kan. Kalau dibilang Cina-Cina gitu kan, bilang kasih tahu dia Cina mana. Enak aja lo ngomong Cina. Belum pernah tabok Cina ya lo. Cina-Cina. Kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan untuk bela negara. Nanti orang bisa ngerti kok mana yang pencitraan, mana yang pengaturan. Nggak bilang gini dong, aduh sayang ya Ahok nggak jadi gubernur lagi ya. Kalau dia jadi gubernur pasti hebat. Saya kira di Indonesia nggak ada orang sehebat saya lagi. Yang dijolimin, terus digagalin, mana ada pemerintah di Indonesia yang semua rapat tuh berani diupload di YouTube. Sampai semua kebijakan, sampai semua anggaran kita transparan dan tidak ada penarikan tunai. Anda kira sungai bisa bersih tuh udah macet berapa orang baru bisa sungai bersih? Itu masalah. Kalau saya dianggap macet orang itu tidak santun, nggak ada Jakarta hari ini. Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. Suwe emang lo pada. Suwe banget bener. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua dah. Gua mau pulang ke rumah gua.
orang bilang jangan lewat tol, bapak moyang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan sono kan semua pada lewat sono semua. Gue mau jalan pulang ke rumah gue, bisa lewat sini. Lewat sono muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gue nyari duit buat lo pada semua. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu ya kita bisa lihat ya track record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa
untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan.
Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Hari ini rencananya Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS akan melakukan deklarasi koalisi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Ya, tapi sayang rencana deklarasi tersebut ya ternyata tidak jadi alias batal. Jadi ya, menurut Fahri Hamzah, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fahri Hamzah ini. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Kasihan sekali mereka ini. Mau deklarasi saja ribetnya minta ampun coba. Jujur saja ya, saya jadi curiga jangan-jangan batalnya rencana deklarasi tersebut lantaran ada bandar yang belum sepakat. Ya siapa tahu kan. Dan itulah yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ketika dalam sebuah acara diskusi. Parah sekali. Jadi ya, tren penurunan elektabilitas Partai Nasdem ini dari yang semula 5,4%, kemudian terakhir ini menjadi hanya 2,1% saja. Coba bayangkan, apakah itu namanya bukan terjun bebas? Soal survei elektabilitas Nasdem, diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Padahal Anies Baswedan ini kan dikenal sangat dekat dengan kelompok kanan, ya misalnya HTI dan FPI yang selama ini telah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Hal itu bisa juga dilihat bagaimana kedekatan Anies Baswedan dengan kelompok intoleran selama ini. Makanya tidak heran ketika Partai Nasdem memutuskan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya ya, maka suara Partai Nasdem pun ini langsung terjun bebas alias anjlok. Ya tapi menurut saya sih wajar saja kalau elektabilitas Partai Nasdem ini bisa anjlok seperti itu. Karena apa? Karena Nasdem selama ini kan dikenal sebagai partai nasionalis. Harus diakui bahwa dari sisi elektoral, banyak pemilih Nasdem itu berasal dari kalangan nasionalis. Nah, yang menjadi aneh adalah tiba-tiba sekarang ini Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Nasdem pun diprediksi tidak akan lolos di pemilu 2024 nanti coba. Ngeri sekali kan kalau itu jadi kenyataan. Makanya kalau sudah tahu pecatan, ya jangan nekat untuk dicapreskan lah. Ya sekarang tanggung sendirilah akibatnya. Nah, mungkin banyak juga penonton yang bertanya, mengapa deklarasi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres batal dilakukan? Jangan biarkan siapapun mencoba-coba untuk merongrong negara ini. Jangan sampai bangsa dan negara ini dipecah belah seperti yang terjadi di Timur Tengah sana.
Ya coba perhatikan saja bagaimana bangsa-bangsa Arab itu sangat mudah dipecah belah. Padahal ya di sana tidak banyak etnisnya seperti yang ada di Indonesia. Tanah air Indonesia ini diperjuangkan oleh semua agama, semua etnis dan semua golongan. Jujur saja, saya jadi teringat pesan yang pernah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jadi beliau ini pernah berpesan, Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Lah sekarang gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Jadi Demokrat ini mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sedangkan PKS sendiri ini mengajukan nama Ahmad Heriawan atau AHER. Nah, di lain sisi kabarnya Demokrat juga tidak ingin mengeluarkan banyak logistiknya. Selain itu, PKS juga lagi krisis keuangan alias bokeh. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan Kadrun coba. Ya iya kan, memang selama ini kan mereka yang sering menyebarkan berita hoax. Nah, balik lagi mengenai gagalnya deklarasi koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi selain karena belum adanya kata sepakat dari para bandar ya, ternyata hal ini juga dikarenakan belum adanya deal soal cawapres atau pendamping dari Anies Baswedan. Nah, di lain sisi ya, Nasdem juga tidak akan bisa mengusung Anies Baswedan sebagai capres tanpa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah, mengapa mereka ini tidak bisa mengusung Anies Baswedan sebagai capres? Karena suara Nasdem ini belum mencukupi syarat atau presidensial threshold sebesar 20%. Nah, jadi untuk memenuhi syarat tersebut ya, maka Nasdem ini harus menjalin koalisi bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Kasihan sekali mereka ini. Lah sekarang gimana nggak krisis coba? Wong PKS saja masih punya hutang ke Fahri Hamzah ini sebesar 30 miliar rupiah coba. Coba bayangkan, padahal 30 miliar itu kalau di partai ya, ini masih sangat kecil. Tapi faktanya apa? Faktanya PKS tak mau membayar. Nah, beda dengan Demokrat, kalau Demokrat ini banyak logistiknya. Tapi apa? Tapi sayang dia ini pelit. Jadi itulah alasannya mengapa rencana deklarasi yang diberi nama Koalisi Perubahan tersebut batal. Tapi yang menarik di sini adalah terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah. Dia menyebut bahwa batalnya deklarasi pengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar itu belum sepakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah bandar yang dimaksud oleh Fahri Hamzah ini? Adakah yang tahu jawabannya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Itulah yang menjadi alasannya. Nah, melihat situasi yang seperti ini ya, saya kok jadi khawatir. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Ya kasihan sekali kan kalau itu jadi kenyataan. Mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi ya, Projo dan kawan-kawan. Projo dan kawan-kawan. Inti kesimpulan kita, bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya, tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama. Dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini. Optimis kita sangat optimis. Kita hadapi tantangan yang berat, dunia menghadapi tantangan berat, tapi asal kita kompak, terutama elitnya, terutama para pemimpinnya, ya, kita kurangi semua ego kita, bersatu untuk bangsa dan rakyat. Insya Allah kita akan kuat dan berhasil. Kita harus bangga dengan perbedaan kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk
bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting, percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot, dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Karena bangsa kita bangsa besar. Jika kita bersatu, maka Indonesia akan menjadi negara besar. Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045. Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.